Karena saya melihat Kejaksaan Agung sendiri pada tahap tertentu tidak berani lanjut ya. Paling yang tertangkap pertama aja atau tertangkap tangan, lalu yang di atasnya lagi tidak dilanjutin. Tidak lagi mencoba, misalnya seperti kasus Zaruf itu. Kan dulu dia disebutkan melibatkan banyak orang karena katanya ngurus perkara selama 10 tahun. Coba sekarang di pengadilan hanya dia sendiri yang muncul gitu ya. Tidak ada pelaku lainnya, tidak disebut. Nah menurut saya, menurut analisis teman-teman ini banyak kemungkinan tuh banyak yang masih disimpan oleh Kejaksaan Agung. Dan Mahkamah Agung sekarang mungkin banyak kartu-kartu trufnya yang dipegang oleh Kejaksaan Agung dan itu mungkin akan terus dibuka ya sedikit demi sedikit. Oke, itu tadi pernyataan dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Bang Saur, sebagai praktisi hukum, Anda mencium ada sesuatu yang janggal nggak sih dalam kasus pengadilan Jakarta Selatan ini? Iya, sebelumnya kita apresiasi kejaksaan Mas Budiman karena secara psikologis sesungguhnya, Prof, kalau kita di pengadilan, tempat duduknya jaksa itu di bawah hakim. Biasanya ya prosesi untuk masuk pengadilan itu kepada hadirin yang mulia berdiri. Akan masuk, silakan berdiri termasuk jaksa. Nah, kali ini mereka menangkap jaksa, Prof. Gitu. Menangkap hakim. Maksud saya, kenapa saya penting untuk kita mulai dari sana, Mas Budiman? Karena saya terus terang, di samping kejaksaan yang sangat luar biasa, juga media, wartawan. Dugaan saya, mungkin Pak Hari pasti bisa jawab. Teman mereka berjuang untuk mengungkap ini adalah media. Dugaan saya, karena kemarin saya live dari sana, kenapa dibuat display supaya akses daripada media bisa mencari informasi. Nah yang kedua Mas Budiman, pertanyaan Mas Budiman, pasti tadi teman-teman kaya sudah membuktikan ternyata dua pengacara yang kita dengar-dengar ini tidak ada di putusan. Tidak ada di putusan. Tidak ada di putusan. Jadi resmi. Judulnya Mas Budiman ini adalah mafia hukum jual beli, ini sudah terkonfirmasi. Oleh karena itu Pak Harli, ini katakanlah kami awam. Mewahnya kami ini hanya mengomentari dari awam, Pak. Nggak ada mungkin ceritanya ada 60 miliar dari seorang corporate lawyer, nothing. Itu bullshit lah. Nah problemnya di kita seperti dikatakan oleh Prof. Mahfud, kadang-kadang kalau sudah mengarah kepada oligarki, kita tumpul. Nah kita terus terang Pak Harli, bukan kita pesimis nih Pak. Tapi kita sudah apresiasi. Saya bisa pastikan lalu saya sebagai advokat, tidak akan mungkin di corporate lawyer tuh. Karena apa? Pertarungan saya hitung-hitung. Yang dari rilisnya Pak Harli. Ada kurang lebih 16 triliun. Yang sedang mereka perjuangkan. Kalau 60 miliar. Nah ini mah ecek-ecek. Ya? Ini ecek-ecek. Karena dugaan kan kerugian uang negara. Nah oleh karena ini kita dorong apresiasi Kompas. Dengan membuat tema ini. Sebagai Gus. Ada harapan di publik. Ini harus tuntas kita tungkapkan. Kalau tidak saya bilang. Ini akan makin ke jurang. Bukan saja Mas Budiman terus terang aja. Kadang-kadang kan seperti itu. Kadang-kadang bukan saja dunia, katakanlah hakim jaksa. Kami juga terancam. Kadang-kadang begini. Dalam praktek Mas Budiman, kadang-kadang ada seorang klien. Saya tidak menuduh bahwa 3 korporasi hebat ini adalah penjahat. Tetapi ini juga korban karena sistem peradilan kita yang sangat rusak. Ketika orang atau busuk, ketika kemudian orang bermasalah, kemudian dia mencari untuk bagaimana memenangkan perkara. Bukan siapa yang jago untuk membahas ini. Apakah ahlinya Prof. Hastuti yang kita ajak, teman-teman Budiman sebagai jurnalis yang juga banyak lawyer yang hebat. Bukan itu yang dicari. Tapi 2 nama yang tadi disebut tidak ada di surat kuasa atau di putusan, tapi orang lain. Itu biasa kan? Biasa. Ya kita bilang, kalau kita bilang ya itulah sekarang mafia hukum yang terjadi. Yang tadi Mas Budiman ada 1 triliun uang di pejabat. Ini salah satu geng tersendiri. Nah saya mengatakan gini Mas Budiman. Tolong dibantu Prof. Kejahatan yang dilakukan oleh hakim ini menurut saya nggak bisa lagi dikategorikan kejahatan di atas itu. Kenapa? Alasan saya, jual beli itu dimulai atau terlibat adalah pimpinan pengadilan. Pimpinan pengadilan di mana? Di Selatan? Di Jakarta Pusat. Waktu itu wakil ketua. Ya kan? Kemudian yang menangani ini adalah kasus-kasus yang juga menangani korupsi. Prof biasanya Prof tahu karena dia selektif.
hakim yang dipercayakan menangani korupsi, Mas Budiman, biasanya dari segi integritas itu diharapkan, ya Pak KY itu adalah lebih baik. Nah inilah sekarang bermain. Maksud saya Mas Budiman, ketiga pembagian uang yang tadi rilisnya Pak Kapuspen itu dibagi di bank, ya toh? Kan bayangan saya begini, Prof. Nanti kalau ketahuan nanti di sana gimana ya? Nggak ada lagi seperti itu. Ya, tenang aja lah ya. Dugaan saya, Mas Budiman, karena kemungkinan semua sudah bermain, minta maaf ini. Saya kembali bukan sujon. Karena sudah bermain, toh juga yang lain bermain. Ya toh. Yang teriak yang nggak kebagian itu. Nggak kebagian, kedua terkonfirmasi dari yang bermasalah cacat dipromosikan ketua pengadilan. Artinya bukan tidak mungkin juga ini bermain mafia. Oke, saya ke Bang Hinca dulu. Bang Hinca. Jadi gimana Anda lihat sebagai Komisi 3 DPR yang membidangi hukum ini? Pertama-tama, sejak awal kasus-kasus yang berkenaan atau integritas peradilan ini dari awal sudah kita rekonstruksi sehingga lahirlah Komisi Yudisial. Kan begitu ya. Ada Komisi Yudisial di sini. Kehadiran Komisi Yudisial untuk mengantisipasi atau mencegah hal-hal seperti ini tidak terjadi. Oleh karena itu, pengawasan baik dari dalam internal Mahkamah Agung maupun dari luar yang kita sebut Komisi Yudisial, baru Komisi 3 sebagai mitranya Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menjadi bagian dari itu. Nah, sekarang ketika terjadi kasus ini lagi dan rangkaian rentetan dari Surabaya dan sampai yang sekarang ini membuktikan bahwa pengawasan terhadap power yang begitu kuat dipegang oleh pemegang palu masih tetap jebol oleh suap menyuap dari si berusaha untuk memenangkan perkaranya yang Anda sebut mafia hukum. Nah oleh karena itu menurut kita ini dan berkali-kali kita sampaikan ke teman-teman Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk membuat lebih maksimal lagi pengawasan itu. Nyatanya jebol kan gitu. Kalau soal substansinya saya sudah setuju dengan teman-teman yang lain. Sekarang bagaimana mengatasinya kan, mengatasinya itu. Nah, oleh karena itu power yang tak bisa dikontrol jadinya begini. Nah, apalagi ini agak menariknya itu adalah berbedanya itu ada satu di PN Selatan, ada di PN Pusat, ada yang di Jakarta Utara dan ada pihak yang tidak terlibat dalam perkara gitu. Makin kompleks kan ya. Jadi makin kompleks dia. Nah, oleh karena itu makin ruwet. Oke, baik Bang Davi. Anda kecolongan Komisi Yudisial sebenarnya? Sebenarnya begini, kalau kita telusuri ya, yang paling dekat gitu ya perkara korupsi di sektor peradilan itu di PN Surabaya ya, ketika ada OTT. Dan setelah OTT 3 hakimnya, kemudian ada penangkapan, penggeledahan dan penangkapan terhadap Zarof Ricard, itu kita kemudian melakukan audiensi lah dengan Kejaksaan Agung. Dan di situ memang pihak Kejaksaan Agung menyatakan bahwa apa yang dilakukannya itu salah satunya terinspirasi dari proses penegakan etik yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap 3 orang hakim PN Surabaya sebelumnya, sebelum terjadi OTT. Jadi bahwa di balik suatu penanganan perkara itu bisa jadi ada penyimpangan-penyimpangan, kerancuan-kerancuan gitu ya, berbagai anomali yang kemudian apabila ditelusuri oleh lembaga penegak hukum itu mungkin akan terkuak dan terbongkar. Anda mau mengatakan tidak ada kecolongan gitu ya sebenarnya? Sebenarnya kami terus merekomendasikan ya, menganjurkan, menghimbau kepada lembaga penegak hukum, tidak hanya Kejaksaan Agung tetapi juga KPK untuk fokus pada judicial corruption, Mas. Karena memang seperti yang saya sudah sampaikan di forum-forum yang lain begitu ya. Ini ada modus ya yang dijalankan oleh para mafia di judicial corruption ini yang membuatnya memang sulit untuk diungkap. Yang pertama jelas menggunakan perantara. Kalau dalam kasus PN Jakarta Pusat ini, itu perantaranya kan ada 2, WG selaku PP dan kemudian WG MAN. Itu PP di utara ya? PP di utara, tapi pada saat kejadian dia PP di pusat. Jadi seperti bus ya, antar kota gitu ya? Betul. Nah kemudian yang kedua itu MAN, selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebelumnya itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat begitu. Nah komoditasnya itu jelas berbeda. Kalau si WG ini adalah untuk memfasilitasi komunikasi dengan
pihak-pihak yang berperkara dengan penyuap. Sementara kalau MAN ini komoditasnya ya kemudian memfasilitasi komunikasi antara WG dengan hakim begitu. Seberapa urgent Komisi Yudisial melihat kasus Surabaya, kasus Zarok, dan sekarang kasus Selatan? Urgen sekali. Karena itu apakah cukup dengan pendekatan ditindak proses penyelidikan atau ada langkah-langkah yang ekstra yudisial? Kalau kami mengusulkan sebenarnya supaya kemudian langkah penegakan hukum itu tetap jadi fokus. Ini perlu detoksifikasi. Dengan cara apa? Dengan cara ya memasifkan semua kewenangan upaya hukum yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum, dalam hari ini Kejaksaan Agung maupun KPK. Baik di penyidikan, penuntutan, termasuk apabila bisa diimbangi dengan pemeriksaan LHKPN dan gratifikasi. Baik. Prof. Tuti, kalau dari sisi akademisi, tadi Prof. Mahfud sempat melihat bahwa ini sudah busuk sebetulnya situasinya. Apa saran Prof. Tuti untuk menyelesaikan kebusukan di lingkungan peradilan ini? Ini memang bukan hanya di lingkungan peradilan ya, tapi di lingkungan aparat penegak hukum kita punya PR yang luar biasa beratnya. Beberapa tahun ini kan kita melihat berbagai kasus-kasus yang melibatkan aparatur penegak hukum. Nah, sehingga buat saya sebenarnya yang utama adalah dari setiap lembaga penegak hukum ini, misalnya dari pengadilan, Mahkamah Agung, mereka harus melakukan tindakan-tindakan yang ekstraordiner. Mereka sudah punya peraturan Mahkamah tentang kode etik, ya sudah punya aturan tentang rekrutmen, akan tapi ternyata masih jebol. Dan KY memang tidak bisa menangani, kita punya 10.000 hakim ya, nggak mungkin itu. Akan tapi harusnya mulai dari lembaga itu sendiri. Ya, dan ini adalah satu upaya untuk meningkatkan, kan Mahkamah Agung punya misalnya waskat, pengawasan melekat yang dilakukan oleh tiap pimpinan dari pengadilan. Nah sekarang kalau pimpinannya sendiri sudah melakukan kejahatan seperti itu, apa yang diharapkan dari bawahnya? Jadi saya harus sepakat dengan Pak Mahfud tadi bahwa pimpinan itu akan memberi contoh kepada yang di bawahnya. Kan di Jawa ada itu, Engarso Sung Tulodo dan lain-lainnya itu. Jadi kalau mereka melihat pimpinannya sendiri sudah jelek begitu, sudah busuk, sudah permisif terhadap setiap tindakan suap menyuap, yang di bawahnya kan juga ngikut. Apa saran Prof. Tuti untuk mengatasi ini? Yang pertama adalah saya ingat Pak Bismar bilang begini, bagaimana kita mau menyapu kalau sapunya kotor? Oke. Nah itu kan jadi harus kembali lagi melakukan pembersihan di dalam. Nah ini adalah masa yang paling tepat, walaupun sudah terlambat sekian puluh tahun ya, bagi Mahkamah Agung untuk melakukan evaluasi diri. Oke. Jadi mereka harus menetapkan bahwa setiap ada pelanggaran itu harus ada sanksinya. Kenapa saya katakan? Ini kan KY sudah memberikan rekomendasi sanksi untuk 3 hakimnya Ronald Tanur. Tapi kan tidak diapa-apakan oleh Mahkamah Agung. Oh sudah masuk proses hukum. Oke. Padahal proses hukum boleh jalan, tapi proses etik harusnya tetap jalan di Mahkamah Agung. Oke, baik Prof. Tuti. Saran menarik adalah pembersihan dari dalam. Bagaimana caranya? Kita bahas setelah jeda.